Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Ustadz Abdul Somad dengan tema penyakit yang paling berbahaya. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Jangan lupa berikan dukungan kepada channel kami dengan memberikan super thanks seikhlasnya. Marilah kita doakan semoga Ustadz Abdul Somad sekeluarga dan para penonton YouTube ini diberikan kesehatan dan diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Penyakit hati ini banyak sekali. Wa min syarrin naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin. Penyakit yang paling mengerikan yang pertama adalah penyakit hasad. Apa itu hasad? Hasad itu kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, arti hasad, karahatun ni'mah 'alal mun'ami alaih. Tidak senang melihat orang lain dapat nikmat. Itu hasad. Jadi kalau ada yang nggak senang melihat saya dapat kursi ini hasad. Karahatun nikmah, nggak senang ngelihat orang lain dapat nikmat. Ngelihat tetangga renovasi rumah, demam. Ngelihat tetangga beli kulkas, kita yang kedinginan. Ngelihat tetangga mobil baru, masuk ICU. Tapi kalau saya lihat, ini masyarakat di daerah Yudhistira. Iya, itulah namanya. Ini kelihatannya jamaah Masjid Baitur Rahman ini orangnya hatinya bersih. Ustaz tahu dari mana? Dari wajahnya, dari senyumnya yang lepas. Seandainya jamaah ini orangnya busuk hati, dendam kesumat, hasad dengki, pasti wajahnya nggak bisa senyum cerah, tertahan senyum, dipancing ketawa dikit. Nah, kalau ada rasa nggak senang dalam hati kita ngelihat orang lain dapat nikmat, itu baru 50% kena penyakit hasad. Bagaimana cara melengkapinya jadi 100? Wa hubbu zawaliha, ingin supaya nikmat orang itu hilang. Pertama, nggak senang rumahnya bagus, nggak senang mobilnya baru, nggak senang istrinya cantik. Ada lagi yang lebih hebat, apa dia? Wa hubbu zawaliha, ingin supaya nikmat orang itu hilang. Rumahnya bagus, gimana supaya nikmatnya hilang? Mobilnya bagus, pasang paku supaya bocor. Maka dari hasad muncullah hasud. Bapak tinggal satu komplek? Iya. Dekat Masjid Baitur Rahman? Iya. Kenapa rumah dia bagus? Iya, dia kan punya ternak Pak Ustadz. Ternak apa? Ternak tuyul. Muncul hasad, dengki, dendam kesumat. Kenapa iblis keluar dari sorga? Iblis keluar dari sorga bukan karena digoda setan, karena semua setan anak buah iblis. Iblis itu GM-nya, General Manager-nya. Mohon maaf Pak GM, jangan tersinggung. Lalu kenapa iblis keluar dari sorga? Iblis keluar dari sorga bukan karena menyembah berhala, karena iblis tidak pernah nyembah patung. Iblis nggak pernah nyembah pokok kayu. Iblis bertauhid kepada Allah. Lalu kenapa iblis keluar dari surga? Iblis keluar dari surga karena penyakit hasad. Hasad, bukan syirik, bukan munafik. Iblis keluar dari surga karena hasad. Hasadnya kepada siapa? Kepada Adam. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam. Wahai para malaikat semuanya, bersujudlah kamu kepada Adam. Fasajadu, semuanya sujud kepada Adam. Hasad iblis. Adam makhluk baru kemarin sore. Saya, kata iblis, sudah beribadah ribuan tahun. Iblis itu nama aslinya Azazil. Siapa namanya? Azazil. Beribadah 1000 tahun, naik langit pertama. Beribadah 1000 tahun, naik langit kedua. Beribadah 1000 tahun, naik langit ketiga. Beribadah 7000 tahun, naik langit ketujuh. Selevel dengan malaikat. Wah, ini langit ketujuh ini. Tapi ada makhluk yang baru diciptakan kemarin sore, tiba-tiba disuruh semua malaikat bersujud kepada Adam. Enak aja kata iblis, muncul hasad, dengki.
nggak senang melihat nikmat yang diberikan Allah kepada Adam. Fasajadu, semuanya bersujud illa iblis. Iblis nggak mau. Lalu Allah bertanya kepada iblis. Allah bertanya bukan Allah nggak tahu, Allah maha tahu. Kenapa Allah bertanya? Allah ingin ngasih tahu kepada manusia. Ma mana'aka alla tasjuda li Adam. Kenapa kamu tidak mau sujud kepada Adam? Apa kata iblis? Khalaqtani min nar. Kau ciptakan saya dari nar, dari api. Wa khalaqtahu min tin. Dia kau ciptakan dari tanah, warnanya hitam, letaknya rendah, baunya busuk. Saya dari api, merah, menyala abangku. Enak aja saya mau sujud sama dia, nggak mau. Apa kata Allah? Malaka anta takabbara fiha. Kamu tidak layak menyombongkan diri di dalam surga. Ukhraj, keluar. Innaka minas saghirin. Kau kecil. Iblis yang sudah pernah tinggal di surga keluar gara-gara hasad. Apalagi kita yang STJ, status tak jelas. Mudah-mudahan kita semua masuk surga, nggak keluar lagi dari surga. Bapak mau masuk surga sama ibu? Ibu mau masuk surga sama bapak? Alhamdulillah. Di tempat lain pernah saya tanya, bapak mau masuk surga sama ibu? Enggak. Kenapa nggak mau, Pak? Di dunia aja saya udah nggak tahan. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita selamat dari hasad, doakan supaya yang ceramah, yang ngomong ini hatinya bersih dari hasad. Siapa yang ceramah di Masjid Baitur Rahman tadi? Ustadz Somad. Apa judulnya? Hasad. Dia aja hasad. Saya masuk pesawat. Sebelum masuk pesawat, masuk pintu airport. Bapak, buka jamnya, buka cincinnya, buka ikat pinggangnya, buka. Kenapa? Karena di pintu ada detektor logam. Kalau saya lewat, tet, bunyi. Rupanya di dompet ada duit logam. Bayangkan orang Jepang menemukan detektor, tapi bukan detektor logam, namanya detektor hasad. Siapa yang hasad? Bunyi. Lalu pintu detektor hasad itu dipasang di pintu Masjid Baitur Rahman. Pas Ustadz Somad lewat tadi, bunyi. Tet. Tiba-tiba saya ceramah. Judul kajian kita adalah membersihkan hati dari hasad. Semua jamaah senyum. Alah, hasad. Tadi aja bunyi detektor hasad. Makanya yang tahu isi hati saya hanya Allah. Ya Allah, bersihkanlah hati saya dari hasad.